أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات القائمين في ليالي رمضان والقائمات, alhamdulillah di malam yang ke-6 ini masih belum hafal karena bertukar-tukar. Di masjid lain malam ke-7, masjid sana ada malam ke-8. Kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, tanpa terasa tiba-tiba sudah hari ke-6 atau malam ke-6. Betul-betul ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Mudah-mudahan yang telah lalu Allah terima dan disimpannya di tempat yang aman. Tidak usah diungkit-ungkit lagi, tidak usah cek-cek. Kadang sering cek saldo kan, ya. Karena sering cek nanti dibobol orang passwordnya. Jadi tidak usah dicek-cek ulang karena simpatannya aman, ya. Bukan jaminan OJK, tapi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah aman catatannya. Semoga tersimpan dengan baik dan saatnya dibuka tak satu pun berkurang hendaknya, amin. Dan semoga hari-hari yang akan datang mudah-mudahan lebih terasa menantang, karena kita akan semakin berpeluang masuk putaran-putaran akhir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang apapun yang ingin kita lakukan di bulan ini, nak cari doa terbaik ada pada doa Nabi. Nak cari zikir terbaik ada pada zikir Nabi. Nak cari solat terbaik ada pada solat Nabi. Nak cari infak terbaik untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka seorang mukmin, mukminah tidak cukup asal beramal. Karena sebagian kan berkaedah atau sering kita dengar motonya, tidak penting siapa yang terbaik, yang penting asal mau berbuat baik. Yang penting asal mau berbuat baik. Kita supaya lebih punya obsesi lebih tinggi, motivasi lebih kuat, semangat lebih hebat, kita harus menjadi yang terbaik. Tidak bisa terbaik 1, terbaik 5 pun tidak ada masalah. Yang penting masuk yang terbaik. Dulu abuya kami di Darun Nahdhah, Buya Muhammad Nur Mahyuddin,
rahimahullah rahmatan wasi'ah wa jazahullahu anna khaira ma jaza syaikhan an tullabihi. Beliau kejuaraan itu ada juara satu istimewa, ada kan? Ada juara satu ke satu, ada juara satu kedua, juara satu ketiga, baru juara satu. Masya Allah, supaya kita termotivasi. Tidak dapat juara istimewa, minimal juara juara satu ke satu, atau juara satu kedua, juara satu ketiga. Di masa antum tidak ada lagi ya? Masih juga, atau juara pertama juga rahasia. Nah, saya alhamdulillah dari kelas 1 sampai terakhir masih juara satu istimewa, kecuali di semester 2 tahun kedua. Bahkan dulu kan semester apa namanya Ustaz? Catur bulan. Catur bulan atau kuartal, lupa pula. Kuartal ya, masih sampai saja ya. Di kuartal 2 kelas 2 nilai saya tertukar. 5 materi, 5 mata pelajaran tertukar. Tadi sengaja, entah tidak, wallahu alam. Yang jelas kertas ujiannya ada sama saya. Dari 97 menjadi 73. Kan banyak jatuh jo. 97 jadi 73. Masya Allah. Ada yang 95 jadi 76. Pokoknya tinggi 7 oleh 9. Akhirnya juara 1 ke 1. Akhirnya saya datang ke Buya, bawa kertas ujian yang dibagikan oleh guru-guru. Kata Buya, simpan aja sini dulu, taruh meja beliau. Besok tanya lagi, enggak ada, hilang. Jangan-jangan ada juga yang sengaja menghilangkan. Jadi saya akhirnya jadi trauma juga dengan 2. Sebab ketika masuk S2 di Madinah ada masalah juga. Makanya tidak berani untuk nikah yang kedua. Takut masalah lagi di yang kedua ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ya tahun ke rahasia aja lah. Gak ada itu tuh. Jadi di dua-dua masalah nampaknya. Nampaknya ada rezeki saya untuk dua-dua nampaknya, Pak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok sampai ke situ tadi cerita, Bang? Di mana simpang tadi? Menjadi yang terbaik, kan itu? Bukan asal baik, terbaik. Sebab obsesi kita lebih tinggi, motivasi kita lebih kuat, dan tekad kita semakin mantap. Ingin menjadi yang terbaik. Terbaik 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menghasung kita. Bila kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus al-A'la. Minta surga Firdaus. Ada Firdaus? Masya Allah. Minta surga Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Sebab yang minta Firdaus dengan yang minta di bawah Firdaus akan beda. Akan beda semangatnya dalam beramal. Maka minta yang tertinggi, surga Firdaus. Itu pula yang memotivasi saya dulu.
Baik. Alhamdulillah. Kembali napas. Nah. Kita lanjutkan kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya kalau meminta kepada Allah, Nabi mengajarkan kita meminta yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Itulah yang dulu memotivasi kita. Ya, yang memotivasi kita untuk selalu bersemangat dalam berbuat kebaikan. Kata kita ingin menjadi yang terbaik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini, bahwa yang akan kita targetkan, yang akan kita raih dan dapatkan adalah menjadi manusia terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini berat, dan ini memerlukan orang-orang yang kuat, yaitu orang-orang yang punya obsesi tinggi, yang punya motivasi yang kuat, dan istiqamah, punya azam yang kuat dalam menjalankannya. Dan biasanya motivasi itu dibangun di atas azam yang kuat, bahwa siap untuk melakukan. Nah, Ramadan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah mengajarkan kita untuk menjadi yang terbaik. Maka kalaulah dalam suatu perlombaan, dalam suatu pertandingan, kita akan mencari atau mencari dan fokus pada hal-hal yang sangat-sangat diandalkan dalam suatu perlombaan tersebut. Kalau dalam perlombaan misalnya, ini Sayyid kemarin pernah saya jadi jurinya, ya imam kita tadi, malam ini ditakdirkan dia akan saya jadi juri lagi nampaknya. Jangan ngerogi. Nah, jangan ngerogi. Pernah ikut di lomba di Jakarta, saya jadi jurinya. Sekarang malam ini masih ada juga rasa-rasa ngoyi-ngoyinya itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam suatu perlombaan kita pertama fokus pada yang nilainya besar. Iya enggak? Kalau ujian, dia jawab dulu yang nilainya tinggi, dan jawab yang paling mudah untuk didapat atau dijawab. Nilainya tinggi dan mudah untuk dijawab. Sedangkan yang sulit-sulit, apalagi nilainya sedikit. Biasanya kalau saya buat soal, yang sulit-sulit nilainya dikit, yang mudah-mudah nilainya tinggi. Mau jadi murid saya? Antum udah terlambat. Nah, kalau saya menilai soal-soal sulit nilainya dikit, soal-soal mudah nilainya tinggi. Saya belajar dari guru kami di Madinah, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah Syekh Abdul Razak, dua-duanya guru saya. Beliau itu soalnya mudah-mudah, nilainya tinggi-tinggi. Demikian juga ada Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti, hafizahumullah. Mereka kalau ngajar menyenangkan, ujian memudahkan, nilai menggembirakan, akhlaknya Masya Allah luar biasa. Ya bang, maka saya niru yang seperti itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa? Terbalik. Dan kalau bisa dipermudah, kenapa? Dipersulit. Ada soal-soal sulit nilainya dikit. Ini gunanya adalah untuk membedakan siapa yang napasnya lebih panjang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita amalan-amalan yang nilainya tinggi-tinggi dan dimudahkan. Nilainya tinggi-tinggi dan dimudahkan. Allah yang katakan, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr.
Allah ingin memudahkan kalian dan Allah tak ingin menyulitkan kalian. Apa amalan yang paling itu? Yang paling nilai yang harus kita fokuskan agar kita berhasil mencapai nilai yang tertinggi itu, menjadi manusia terbaik itu, manusia yang akramakum indallahi atqakum itu. Yang pertama adalah puasa. Di bulan ini yang mesti kita perhatikan dengan seksama, yang mesti kita jaga dengan teliti adalah puasa. Dan puasa ini, ma'asyiral kiram, di umat-umat sebelum kita, bahkan di awal-awal diwajibkan kepada umat kita, puasa itu sulit. Lumayan siapa yang berbuka lalu tertidur sebelum Isya, maka tidak boleh lagi makan sampai besok. Tidak boleh lagi makan sampai makan sahur. Berat tak? Sampai terlolok banyak makan berbuka, habis itu lapar pun tengah malam tak boleh untuk makan lagi. Tapi alhamdulillah sekarang Nabi SAW atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dijadikannya puasa yang terbaik itu yang paling singkat. Tapi jangan salah paham lah, berarti yang puasa Ahad ya, karena lebih Ahad puasa hari raya sah ya, sama lambek puasa ayo copek gitu ya, bukan. Maksudnya adalah sahur yang paling utama yang dilambatkan. Yang paling utama sahur itu ada dilambatkan. La tazalu hazil ummah bi khairin ma akharus sahur wa ajjalul fitr. Selama umat ini melambatkan sahur dan cepat berbukanya, maka itu mereka dalam keadaan baik terus. Bahkan kalau ada yang ingin supaya lebih lapar lagi, saya tidak makan sahur, kata Nabi tidak. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena makan sahur itu barakah. Dan makan sahur itu di waktu sahar. Di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Hah? Menjelang terbit matahari. Hah? Menjelang terbit fajar shadiq. Bukan di tengah malam. Tengah malam itu bukan waktu sahur. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lambatkan sahur dan cepatkan berbuka. Tapi cepat berbuka jangan dimajukan jarum jam 2 menit, tidak. Tapi waktu yang tepat. Asal sudah terbenam matahari, iza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna. Bila dah malam datang dari arah barat sini dan siang sudah pergi dari arah timur sini, datang malam terang hilang, faqad afṭara as-shā'im, maka orang yang berpuasa telah boleh berbuka, dan itu yang terbaik. Maka jaga puasa kita menjadi puasa yang terbaik, karena gol terindah di bulan ini adalah puasa, dan dia adalah karenanya lah disunahkan amalan-amalan di bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ini, ma'asyiral kiram, intinya adalah menahan, yang sifatnya adalah as-sabru, karena menahan itu adalah kesabaran. Dan
itulah rahasianya karena sudah kenyang rupanya. Berarti kalau cerita pada orang kenyang tidak ada masalah lama-lama. Ya, orang yang tidak kenyang itu masalah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Saya tidak pasang alarm tadi, mohon maaf lupa. Tinggal berapa menit lagi? Itu baru 1 dari 7 atau 6. Boleh kita pangkas, tidak ada masalah. Nanti doa lagi cuy, mudah-mudahan ada waktu lagi. Nah, ini doa orang sini mustajab semua nampaknya. Nah, kemarin memang tidak ada waktu, tiba-tiba ada miscommunication ya. Ya, ada sedikit komunikasi yang miskomunikasi. Alhamdulillah. Rupanya doa orang-orang ini, masya Allah. Kaum muslimin, ini yang pertama puasa. Yang kedua, kita puasa cepat-cepat saja. Yang kedua adalah al-qiyam, as-salah. As-salah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, tidak ada amalan setelah beriman dan Islam dengan 2 kalimat syahadat yang lebih dicintai Allah daripada salat. Lihat dan saksikan nanti. Yang pertama ditanya kita ketika kembali menghadap Ilahi di padang mahsyar nanti. Yang pertama ditanya apa bawaan kita, yaitu salat kita. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan gara-gara puasa salat tersia-sia. Makanya itulah hikmahnya kenapa sahur dilambatkan, supaya subuh tidak terlewatkan. Sebab kalau sahur dicepatkan, subuh akan terlewatkan. Apalagi kalau kita tidurnya macam tidur kerbau, kata orang. Akramakumullah. Pernah nengok kerbau tidur? Yang pernah nengok tunjuk tangan. Saya tidak pernah nengok kerbau tidur. Kerbau siang malam ngunyah terus. Atau kalau sempat tertidur, kata orang-orang tua, kerbau kalau sempat tidur, dia oban dia pagagan, tidak akan bangun. Nah, kalau sempat kita seperti ini, sahur jam 3, habis itu tidur jam 4, kan tinggal setengah jam lagi katanya. Setengah jam kali 15. Setengah jam kali 15, 7 jam setengah. Ompek tambah 7 jam setengah. Bila jago? Seboleh setengah. Patang-patang pada ngaji soal patangnya. Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza staiqadha aw zakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa salat, salatlah di waktu bangun atau teringat. Itu mana dah seorang ustaz katanya. Bukan kita yang buat sengaja. Dan jelas waktu salat sudah dekat, dan kita tahu bila tidurnya tidak bisa tidak terganggu oleh suara apapun. Ya, meriam pun melatui tidak obek. Lelo diletuskan orang lelo, tidak terbangun dia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka Nabi jadikan antara sahur dengan azan subuh itu bertaut, tidak berjarak. Kapan selesai makannya? Ketika azan dikumandangkan. Nah, tapi jangan sengaja masukkan ladoke azan setengah ngunyah azan uang. Apa cara dibuang mubazir? Jangan. Tapi artinya akhir dari sahur itu adalah azan subuh. Oleh sebab itu muazzin wajib amanah. Wajib muamanah. Karena Nabi katakan al-muazzinu mu'taman wal imamu dhamin. Muazzin itu mesti amanah. Karena terkait dengannya waktu solat orang dan waktu puasa orang. Bila dia azan di waktu yang belum waktu berbuka, lalu orang berbuka dan sengaja dia lakukan, dia tanggung dosa semua orang itu. Sebaliknya, orang yang belum sahur, dia sudah azan pula sebelum selesai sahur, lalu orang gara-gara tidak sahur, tidak puasa, nyado kadang ya, aku tidak puasa cu, tidak sampai merokok sahur tadi nanya. Saya kapan pula merokok syarat untuk puasa, tidak ada.
Itu muskilah. Dah sempat merokok sebelum waktu sahur gitu. Kaum muslimin. Demikian juga jangan azan setelah waktu sahur habis. Ya kan, jangan azan setelah waktu sahur habis. Nak lelamo jemaah dapat makan azan lambat juga berdosa. Harus pas. Jadi salat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ada bonus kenapa saya katakan salat fardu? Nabi ketika bicara tentang salat qiyamul Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, beliau bicara di depan masyarakat yang menjaga salatnya. Salat 5 waktu, maka tidak perlu lagi penekanan salat 5 waktu. Tapi hari ini kita kadang-kadang salat tarawih rajin, Isya enggak, Isya tak salatan enggak. Datangnya kapan? Setelah ceramah Ustaz baru datang. Saya tidak tahu entah salat apa tidak. Padahal yang paling wajib berjamaah itu bukan tarawihnya, tapi adalah salat Isyanya. Sama di waktu peringatan hari besar Islam, kadang di banyak masjid ya salat Isya tidak ada, salat maghrib tidak ada. Pas kajian tabligh akbar, peringatan misalnya, datang. Buktinya sebelum salat Isya jemaah satu sam tidak penuh. Tapi selesai atau di ketika acara dimulai, Masya Allah sesak masjid. Kemana tadi? Karena ngaji lebih penting daripada salat. Ini kesalahan, ada keliru kita, makanya perlu diingatkan. Nah, sedangkan qiyamu Ramadan, qiyamu laili Ramadan adalah bonus yang Allah berikan. Coba bayangkan kaum muslimin, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maksudnya sampai imam selesai, bukan dia selesai sendiri, sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamu lailah, seperti orang salat semalam penuh. Maka ada yang bertanya, nanti saya nak bangun lagi Ustaz, qiyamul lail itu bukan hanya dengan salat. Qiyam al-lail itu walaupun asalnya adalah dengan salat. Baca Quran qiyamul lail, zikir qiyamul lail, berdoa qiyamul lail, istighfar qiyam al-lail. Nah, siapa yang yakin bangun misalnya, atau di masjid ini sepakat kita bahwa kita di awal malam salat misalnya 8, nanti jam 2 bangun lagi salat 20, mana tahu langsung semangat dengan kajian kan. Nah, mana tahu jadi witir 3 menjadi 33 rakaat, 1 rakaat 2 halaman. Halam mulai ngaku Pak. Dah mulai ngaku. Dan ketika disuruh jadi imam satu masjid, di posan betul itu, Ustaz jelo biasa perompe halaman Ustaz. Lo biasa baris dia pindah ke masjid sebelahnya. Jadi subhanallah. Ini beda. Di saat orang merasakan nikmatnya salat, dulu pernah di satu masjid di Basrah, imam pertama salat sekali 3 hari khatam. Jadi salatnya, tarawihnya khatam Quran sekali 3 malam. Berarti semalam 10 juz. Awak nongol itu lah. Lah sembang yang telinga dia. Jadi 10 juz semalam. Nah, malam selanjutnya sakit imam yang pertama, diganti oleh imam kedua. Imam kedua dikurangi sedikit, jadi 7 juz setengah semalam. Berarti sekali 4 malam khatam. Jemaah protes, kenapa tidak 10 juz? Entah kapan kita tercapai seperti ini. Bila target Jo, ibarat kalau pasang visi misi Masjid Al-Madinah,
Nah, misalnya tahun 2030 salat apa? Salat tarawihnya 5 juz semalam. Kaum muslimin dan muslimat. Hah? Oh, sajus sajalah dulu. Kaum muslimin. Insyaallah harus ada visi misinya. Dibiasakan. Alhamdulillah. Sebagian masjid di negeri kita, orangnya orang kita juga, iya kan? Sama makanannya, buko jo picel kuabu, sama kan? Kan picel kuabu jo bukonya, sudah itu makan dua pinggan. Nah, sama. Mereka bisa sholat 1 juz semalam. Masa kita tidak? Insya Allah. Karena kaum muslimin dan muslimat, kapan terasa tidak lamanya? Bila kita menikmatinya. Kita bisa duduk makan 3 jam, 4 jam di rumah makan, karena kita menikmati. Kita bisa main catur pula. Kan banyak, saya menyatakan orang main domino. Kan ada orang main domino sejak asau sampai waktu tahajud. Main domino, mana bosan dia? Padahal habis itu bawa anak lalolok di jagong lihat, pijak pinggang. Ayah, dia apa sakit? Nyala hilang nikmat tadi. Nah, nyangkung main domino? Enggak. Oh, kala nyangkung. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dia. Ini tidak terasa, bukan tidak penat, tapi nikmat. Itu masalahnya. Kapan buktinya? Setelah itu mereka minta dipijit, minta diapa dan sebagainya. Tidak ada salah kita kalau penat karena sholat lalu dipijit oleh yang paling dekat. Misalnya ke bini dan sakit pinggang, laki mama cik. Cuman kalau laki mau cik nak lama gitu. Tak faham tuan-tuan. Iya, kalau laki dan mama cik tak lama orang. Bini nak tolak lama macik lakinya. Iya. Iya, Allah subhanahu. Lah jalan sebab tu picik sakit pinggang yang nya. Iya nya pacik soal itu Allah musta'an. Laki-laki terlalu sudah itulah. Tapi kalau ibu-ibu masya-Allah. Nah, sampai terlalu lakinya alun banti memacik. Tapi kalau yang laki macik dah lalu pada yang tekang macik lebih lalu Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang pertama, salat. Jadi salat bersama imam itu sampai selesai seperti salat semalam penuh. Tergantung apakah salatnya sejuz, 2 juz atau 1/4 juz atau tanpa juz. Tanpa? Nah, kadang ambil ayat sini. Insya Allah Allah menilai keikhlasan kita dan profesional solat kita. Dinilai baiknya solat itu, walaupun tidak mesti panjang selamanya, tapi masya Allah khusyuknya dari awal sampai akhir. Seperti Israfil menatap sejak diperintahkan untuk meniup sangkakala, Israfil itu tak pernah mengerdipkan matanya memandang ke aras. Kenapa ke aras mandangnya? Nah, ini masalah akidah lagi nampaknya. Siapa yang tidak percaya Allah di atas aras, tidak akan percaya Israfil tak berkedip menatap aras. Banyak konsekuensi tidak percaya Allah di atas aras. Maka percayalah. Tidak percaya? Tidak percaya? Hah? Percaya juga. Allah nyabuk, Rasul nyabuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini pembahasan akidah nanti ya. Kaum muslimin. Yang ketiga, ma'asyiral kiram, di saat Allah menyebut orang bertakwa itu akan diberikan apa? 2 kemarin. Masih ingat? Masih ingat? Suatu gelar juara, yaitu takwa. 2, dibersihkan nama, yaitu ampunan yang ditutupi. Jadi orang bertakwa bukan yang tak pernah bersalah, tetapi yang salahnya tidak diungkit-ungkit lagi. Jadi ketika pengumuman juara 1 ke 1 10, cuman merahnya 8 misalnya, tidak mungkin.
itu sudah dihapuskan. Makanya kita disuruh untuk mencari ini di bulan ini, dan alangkah mudahnya itu. Kalau di hari-hari biasa Allah membentangkan kedua tangannya di waktu siang supaya bertobat yang berdosa di waktu malam, dan membentangkan kedua tangannya di waktu malam menerima taubat orang yang berdosa di waktu siang. Dan di bulan Ramadan, walillahi utaqa, Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu wadzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam. Jadi itqum minan nar itu tidak nunggu 10 malam terakhir, dari malam pertama sampai malam terakhir. Rahmat Allah itu tidak habis di 10 malam pertama, tetapi dari malam pertama sampai malam khatimah. Dan maghfirah itu tidak nunggu 10 malam kedua, tapi sejak malam pertama sampai malam terakhir. Allah SWT mengampuni. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi bilang raghima anf, yaitu celaka. Kalau mana aslinya tersungkur ke tanah, artinya celaka. Siapa ya Rasulullah? Qala man adraka Ramadan falam yughfarlah. Siapa yang datang bulan Ramadan dan bertemu dengannya, dosanya tidak diampuni. Ma'asyiral kiram, maka fokus pula pada amalan yang ketiga ini, yaitu minta ampunan pada Allah. Jangan segan-segan, karena Allah sudah berjanji, dosa sebesar apapun Allah siap mengampuni, sebesar apapun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Masih ingat kisah orang yang membunuh 99 orang. Dosa membunuh 1 orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Dosa membunuh 1 orang tanpa hak sama dengan dosa membunuh semua umat manusia. Ini bayangkan 99. Tapi dia datang kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan penyesalan, dan berazam untuk tidak kembali pada dosa. Allah ampuni. Belum berbuat amal baik lagi, tetapi Allah ampuni. Jangankan dosa itu, syirik yang tidak diampuni kalau kita mati di dalamnya, bila kita bertobat kepadanya Allah ampuni. Maka jangan segan-segan di bulan ini, di kapanpun waktu kita mustajab, karena doa yang mustajab doa orang sedang berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fokus lagi. Ini gol-gol besar saja, yaitu masalah infak, nafkah. Jangan berdikit-dikit, jangan kedekut di bulan Ramadan ini. Sebab ketika menyebut sifat orang yang bertakwa itu, Allah menyebut yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Lapang dan sempit, semuanya dia akan berikan. Artinya dalam waktu lapang dia tetap berinfak, di waktu sulit pun akan berinfak. Tidak nunggu lapang. Sebab orang yang menunggu lapang dulu tidak akan pernah lapang. Gaji 400.000 cukup juga. Gaji 4 juta tandas juga, ya tande. Nah, gaji 14 juta tidak sisa juga. Itu tanya si doktor kita, profesor muda kita, tidak banyak gaji kan? Kenabinya. Tapi kalau mau berinfak, insya Allah, ya kalau mau berinfak, dan Allah jamin bahwa rezeki kita, harta kita tak berkurang dengan sedekah, tidak berkurang. Ya, kalau waktu panjang, banyak kisah-kisah orang yang rajin bersedekah tetapi bertambah terus rezekinya. Ada yang sampai bilang, yang bagian keuangannya lapue dan nak mau bin piti apa kok ndak jom wabi dunia. Subhanallah, dalam kebaikan
Pueda nak mobil piti apa? Kau ndak jual apa? Abi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat bermiliar-miliar infaknya, tetapi rezekinya karena Allah SWT berjanji, anfiq ya ibna Adam, berinfaklah wahai anak Adam, aku akan berinfak untukmu. Alhamdulillah kesempatan infak di mana-mana terbuka. Ya, apalagi masjid-masjid negeri kita ndak ada yang ndak pakai kotak infak, jarang ya. Beda kalau di luar negeri, seperti Arab Saudi yang berkotak infak yang jarang. Yang berkotak infak yang jarang. Kalau di kita yang kotak infak, yang ndak berkotak infak yang jarang. Berarti mana yang makmur? Kalau yang banyak nama makmur kayak awak banyak. Nah, ya kalau bapak makmur banyak kita. Allahumma musta'an, semoga Allah berikan keberkahan pada negeri ini. Amin. Kaum muslimin. Jadi infak itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka peluang. Karena Allah ganti, ibarat jual beli, Allah kasih untung tidak sedikit. 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tanpa kita ketahui berapa kelipatannya. Maka jangan sampai ketinggalan di bulan ini. Yang kelima, jangan lupa bahwa sebaik-baik amalan pula yang wajib kita fokuskan di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan predikat juara, bahwasanya memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman kana lahu ka ajri as-sa'im ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an. Siapa yang menyiapkan perbukaan orang yang berpuasa, maka Allah beri dia pahala orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Allah, kita wajib cemburu pada ibu-ibu ini. Ibu-ibu kalau dia ikhlas menyiapkan makanan untuk suami tersayangnya, anak-anak tercintanya, orang tua yang dihormatinya, mungkin tetangga yang diayominya, dalam bulan puasa ini mudah-mudahan dapat pahala orang yang berpuasa, dapat pahala suaminya, dapat pahala anaknya yang puasa, dapat pahala tetangga yang diberikan, dan lain-lainnya. Jadi jangan bersedih ndak, ibu-ibu copek dijogong di uang, ibu-ibu bergerak-geraklah katanya. Ya, dulu orang kampung juga, ibu-ibu bangun bergerak-geraklah, maksudnya bergeraklah. Tahu tu bergeraknya? Nak tahu? Bergerak tu masak nasi. Jadi bergerak batanak. Batanak tahu? Tahu? Bergerak? Enggak, bergeraklah. Jadi di Indonesia kan bergerak-geraklah. Maksudnya bergeraklah. Nah. Jadi ibu-ibu lebih cepat bangunnya. Ya, untuk menyiapkan, dan jangan lupa berniat, ya Allah berikan saya pahala. Jangan justru marah sama suami, awak lah tungkatang di dapurnya masih bakau aja bololoknya. Nyebek ko bagian suami itu nanti kalau sudah mentari terbit, dia pula yang bekerja entah kapan pulangnya. Iya kan? Iya kan? Nah, siapkan. Jangan semuanya menjogong anak lah. Ini kadang sebagian amak jogong anak aja bang tak umurnya kan. Subhanallah. Jadi bantai kadang Ramadan. Tok jogong anak babantah, tok puasa babantah. Berarti tidak menyadari besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Yang keenam, jangan lupa banyak berdoa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berdoa. Sebab Allah suka kita banyak berdoa. Jangan sampai bosan. Dan minta tadi yang terbaik, Firdaus. Yang terbaik. Jangan gara-gara dan banyak dosa tidak mungkin dikabulkan. Jangan. Ya Allah, walaupun saya banyak dosa, tapi Engkau Maha memaafkan dosa. Ampuni dosa saya dan beri tambah. Nah, terserah bagi Allah, tambahnya terserah Allah. Jelas ya? Nah, makanya mau pede dulu berdoanya. Badan kui, obok lui.
Badan kui abuak lui. Tak mau diatur lah. Buat minyak. Jancak lah. Sudah itu badan kui. Kalau kui nampak hitam kan? Cuman babi ini nak kewancak lah. Hanya berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Ya Allah, istri yang salihah. Cak lah cak asal kayu. Sebab Allah bilang minta yang terbaik. Kalau beramal yang terbaik. Babi ini minta yang terbaik, minta yang salihah. Cak ya Allah asalnya kayu. Subhanallah. Menangi minta jadi cak. Perkara ya menangi. Kakek uang menangi cuma anu ada ke Allah Taala menangi dia semakin mengasihi dan simpati sama kita. Minta ya sama Allah walaupun mustahil. Mana tentu kita tak terbayang kan, minta sama Allah SWT. Ya Allah, beri saya yang terbaik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah membersihkan hati kita dari segala yang menyemak dosa, maksiat kepada Allah dan kepada manusia. Hasad hilangkan, dengki kikis, kedekut hapus. Karena ini penyakit yang tidak membuat iman kita stabil. Hasad membuat kita tidak percaya takdir. Dengki atau riya membuat amal kita cepat terkikis. Permusuhan yang disimpan, dendam, membuat kita tidak pernah nyaman. Tidak pernah nyaman. Maka buang itu semuanya. Karena sifat orang bertakwa itu menahan amarah dan mudah memaafkan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang fokus pada goal-goal besar, dan kalau bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Tapi ini yang utama: puasa, salat, sedekah, taubat, doa, minta, dan bersihkan jiwa kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali, sampai doanya dikabulkan lagi. Wallahu ta'ala subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.